يا رب بالمصطفى أرسلنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وأنزل القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفرض صيامه وفضل قيامه ورتب عليه الجزاء المعروف. والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أئمة البلوغ. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان في رخصة رخصه الله تعالى له لم يقضي عنه صام الدهر وإن صامه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه تعالى في هذه التعريف تفسير جلال لسيد الشيخ الإمام جلال المحلي وجلال السنة الشافعي ونفعنا الله به وبعلومهم في الدار الآمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا بزينة الإيمان وجعلنا هادين مهتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا الله يا رب العالمين. اسالك الصحة والسلامة والبركة والمنفعة في الدين والدنيا والآخرة ببركة يوم الختام. وهذه تفسير جلالة سيد الشيخ من جلال السعيد جلال المحامي. وفي هذه التعريف توصيل القاسم على فتح القريب وهذه كتاب الدنيا على طريق عز وجل سيد الشيخ عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني ونفعنا الله به وبعلومه. حاجة الاتحاد في هذا المجلس خصوصا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أزواج البيت وأهل بيت الكرام ولرضا الله تعالى شمله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Hadirin muslimin zakirin di hadhil majlis kuliah subuh yang insya Allah tanpa terkecuali semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur alhamdulillah Allah gerakan roh kita, Allah gerakan jiwa kita, hati kita sampai jasmani kita bisa duduk pertemuannya di tempat yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaahnya. Tentunya dengan harapan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya dan termasuk ibadah puasa ini mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat al salam dilimpahkan kepada baginda pemburu alam pembawa risalah penyelamat ummah Sayyidil Qadil Muhajjirin Syafil Muhajjirin Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa barik alaihi. Salam rahmat mudah kepada para keluarga beliau, sahabat tabi'in salam besar umatnya yang senantiasa berusaha dan berupaya di atas jalan sunnahnya dalam pengharapan kita sebagai hadir semoga benar mendapatkan syafaat utamanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin dan rahimakumullah. Talim kita
di luar Ramadan tafsir Al-Quran minggu pertama, waktu itu kita masih menafsirkan surat Al-Ikhlas. Berhubung kita masuk bulan suci Ramadan, maka kita akan perjelas tafsir daripada ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa dalam Al-Quran yang paling jelas itu di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan kita kaji walaupun tidak semua ayat diperjelas secara tafsirnya, hadisnya, dan beberapa pendapat ulamanya. Boleh dipersiapkan nanti pertanyaan tanya jawab seputar fikihnya puasa. Kita mulai dari surat Al-Baqarah 183. Karena sudah hafal semua, mungkin ayat ini mari kita supaya dapat pahala qiraahnya. Kita baru dulu baca satu ayat 183 Al-Baqarah. Kita pertama Quran fasal ayat dari syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah mulai dengan seruan panggilan. Dalam ilmu bahasa, seruan itu disebut nida, panggilan. Dan menggunakan huruf ya. Ya ayyuha. Ada yang panggilan seruan itu jauh. Hoi, baru nengok. Ada yang panggilannya nggak jauh, nggak dekat. Hei, nengok. Ada yang panggilannya manggil orang dekat banget. Hei, nggak perlu kenceng. Dia nengok. Allah memanggil orang-orang yang masih percaya, yakin tentang keberadaan kekuasaan Allah. Terpanggillah orang-orang yang beriman. Ada yang imannya jauh dari ibadah dan dekat dengan maksiat. Jauh dari ibadah, dekat dengan maksiat, tapi punya iman. Panggilnya Allah kudu harus ayyuha, hei orang-orang yang dulu jauh dari Ramadan, alhamdulillah dapat kasih sayangku, mau duduk di majlis, nah dipanggil, terpanggil. Orang yang imannya minus, tapi terpanggil ayat ini. Yang gak biasa sholat, wah sekolah dia, itu dapat kasih sayang Allah. Alhamdulillah subuh di Ramadan. Alhamdulillah tarawih, sholat isya. Ya, ini orang-orang seperti ini dapat rahmatnya Allah dan orang yang terpilih termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin. Yang kedua 50-50. Panggilan ya ayyuha itu yang imannya 50-50. Dia ibadah tapi masih gampang kena maksiat. Kalau bahasa sekarang STMJ sholat terus maksiat jalan. Masuk bulan suci Ramadan terpanggil tukang sholat, cuman kadang ntar sholatnya bablas. Ya. Ramadan dipanggil sama Allah, hei orang yang beriman, walaupun kau masih setengah-setengah, panggil oleh Allah. Orang yang dipanggil oleh Allah, orang itu istimewa. Orang yang disuruh oleh Allah, orang itu spesial. Maka Allah gunakan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman enggak sembarangan iman itu. Karena iman itu kadang yazidu bil ibadah wa yanqusu bil maksiyah. Di masjid mah kita imannya mantap. Di masjid, coba di pasar, coba di mall, coba di laut pantai, coba lagi liburan. Iman masih kuat kagak? Begitu. Di musola, di masjid, lagi baca Quran, di tempat ibadah, iman kita mantap. Ya judul bil ibadah. Tapi kadang kala turun wayang bil maksiat. Terperdaya dengan berbagai macam keinginan. Dijadikan prioritas
keuntungan yang penting untuk agama. Akhirnya tergelincir sampai maksa-maksa utang, terlilit, akhirnya baru tahu bagaimana rasanya terlilit utang karena ikutin keinginan. Nah, iman ini bukan teori tapi praktek. Maka didefinisikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamnya, al-imanu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati kita membenarkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha menguasai segala-gala urusan hambanya, makhluknya. Allah yang kuat, Allah yang kaya, segala sesuatunya Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah, semua kecil. Ini namanya membenarkan dengan hati, udah iman. Cuma nggak cukup di situ. Wa qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, bersyahadat. Maka syarat iman itu harus Islam. Islam itu syariat pembuktian. Karena iman itu abstrak, mana bukti engkau percaya dengan Tuhan? Sholatkah engkau? Puasakah engkau? Baca Al-Qurankah engkau? Nah, ini disebut qaulu bil lisan. Materinya bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi aplikasi. Maka disempurnakanlah oleh beliau definisi iman itu wa amalu bil arkan, harus dibuktikan dengan pekerjaan, harus dibuktikan dengan amaliyah. Kalau emang dia percaya Allah, mana buktinya? KTP Islam bahwa menyatakan dirimu beriman kepada Allah. Dan sekarang kita musim Ramadan, belum pernah kita terbiasa dengan puasa, kita akhirnya tunduk patuh mau disuruh puasa. Alhamdulillah. Ini adalah panggilan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ada panggilan yang ketiga, imannya naik terus, kekasih Allah, orang-orang soleh, maka nggak perlu Allah teriak. Ketika puasa Ramadan datang, kagak kagetan, karena udah terbiasa puasa sunnah, udah terbiasa memerangi keinginan nafsu perutnya, udah terbiasa memenjarakan nafsu sifat-sifat kerakusan hewan yang ada dalam dirinya. Karena puasa mengendalikan jiwa dari belenggu-belenggu syahwat nafsu yang ada pada binatang. Al-insan hayawan dalam ilmu mantik, sulul nawar. Ilmu mantik itu ilmu tata bahasa. Kalau orang bisa mengeluarkan kata-kata puisi, mutiara, pujangga, syair-syair seperti Abu Yasin MCT itu nggak pernah bosan kita dengar ceramah beliau. Itu beliau menguasai bahasa mantik, bahasa yang begitu indah, itu bersumber dari bahasa Al-Quran. Nah, kata kaidahnya manusia itu hewan, al-hayawanati, hewan yang dapat berpikir. Kok bisa begitu? Karena dalam diri manusia kadang-kala masih ada sifat kepuasan hewan. Kerjaan hewan makan, tidur, main. Makan, tidur, main. Maka kalau ada manusia kerjanya tiap hari waktunya berputar 1 kali 24 jam, tambah sebulan plus setahun berputar sisa umurnya, kerjanya makan, tidur, main, makan, tidur, main, maka dia telah dikalahkan dengan nafsu binatangnya, sama aja dia kau. Jadi kalau ada orang begitu, sama aja kau begitu. Ya, maka untuk supaya kita menjadi makhluk Allah yang sempurna, maka adalah kita diperintahkan untuk mengendalikan sifat itu. Salah satunya puasa Ramadan. Kapan sih puasa Ramadan itu diwajibkan? Asbabul khuruj hadis dalam redaksi catatan kaki kitab Syarah Fathul Qorib. Di sini dijelaskan Furida fi Sya'ban, diwajibkan puasa Ramadan itu dimulai turunnya ayatnya di bulan Sya'ban, turunnya di Madinah.
Karena di Madinah itu udah banyak yang beriman, maka seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Bedanya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Kalau di Mekah ya ayyuhan nas, itu ayat turunnya di Mekah. Kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Madinah udah banyak yang masuk Islam dan beriman. Sebelum Sya'ban. Fis sanati tsaniyah, pada tahun kedua minal hijrati, daripada hijrahnya Rasul. Rasul dari Makkah ke Madinah namanya hijrah. Dapat 2 tahun di Madinah, datanglah malaikat Jibril perintah puasa Ramadan, tepatnya di bulan Sya'ban. Cuman tanggalnya masih banyak perbedaan khilafiyah. Ada yang mengatakan 17 Sya'ban, ada yang mengatakan 15 Sya'ban, ada yang mengatakan 21 Sya'ban. Itu nggak penting. Tapi kita tahu dulu, kewajiban puasa itu turun di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Jauh sebelum datang bulan Ramadan, Allah sudah mempersiapkan syariat ini untuk memperkuat keimanannya hamba-hambanya, yaitu salah satu perintah wajib puasa Ramadan. Karena puasa ini zaman sebelum turun ayat ini, Rasul suka puasa Asyura, puasa Tasu'a. Rasul suka puasa sunnah, dan Rasul mengikuti puasanya orang-orang terdahulu. Kita bahas di kalimat kajian di Qablikum itu tafsirnya. Kita lanjutkan dulu ayat yang berikutnya. Ketika sudah beriman, terpanggillah dia, mau nggak mau, siap nggak siap, harus dia melaksanakan tunduk patuh pasrah kepada perintah undang-undang Allah. Apa yang diperintahkan, yang diwajibkan, kutiba mana aslinya dicatat. Kata apa yang tubuhkan bahwa katibun dan maktubun uktub latakun maktabun kitabun. Kalau belajar di musyawah bahasa aslinya kutiba dicatat, binanya bina majhul, dicatat. Kenapa di sini diterjemahkan? Kalau Anda buka translate Al-Quran yang sudah terjemah itu difardukan, padahal mana aslinya dicatat kutiba itu. Maka di tafsir dijelaskan ayat itu yakni diwajibkan alaikum terhadap kalian, asyamu jadi fa'il apa puasa, kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan. Kama kutiba itu kenapa maknanya? Karena puasa itu nilainya ada sejarahnya, ada nilai historisnya, sehingga dikatakan sampai kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu itu puasa. Ibu bapak saudara salah satu aja Nabi Adam. Ini Nabi Adam, saya buka di kitab Al-Bunyan juz kedua karya Syekh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jailani, terkenal beliau dengan pakar ilmunya, mengatakan beliau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, awalnya Imam Syafi'i, tapi beliau mengikuti metode pemikiran Ahmad bin Hanbal, Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini katakan para nabi-nabi terdahulu juga berpuasa, salah satu baginda Nabi Allah Adam alaihissalam. Diriwayatkan hadis dari Abdul Malik bin Harun bin Isra bin Abi an Abi dan ayahnya, sanadnya. Wala sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul. Cerita hadis ini redaksi dari mantunya Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata cerita? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin inda intisafan nahar wa huwa fil hijrati. Saya datangi Rasulullah ketika tengah hari, beliau lagi duduk di batu, sebuah batu. Beliau lagi bersandar. Wasallamtu alaihi, aku bersalam kepada beliau, farada alaiya assalam. Lalu beliau menjawab salam untuk maqala, kemudian beliau bercerita. Beliau mengatakan begini. Ini tentang puasa orang-orang terdahulu, salah satu Nabi Allah Adam. Ya Ali, hada Jibril yaqra'u salam. Hai Ali, barusan Jibril datang menyampaikan salamku untuk umat dan kau datang. Fakultu,
alaihi salam ya Rasulullah. Keselamatan, kesejahteraan kepada engkau ya Rasulullah. Terus faqala sallallahu izin bina idan minni pada naudu minhu. Ya kalau gitu kau dekatlah kau. Aku pengen bercerita kepada Jibril barusan cerita kepada Rasul, diceritakan lagi. Hadisnya hadis kursi berarti. Ya Ali, yaqulu laka Jibril. Hai Ali, malaikat Jibril berpesan kepadaku, sub puasalah kau ya Muhammad. Mengkhotabnya karena Nabi Muhammad, tapi disalamkan untuk umat juga. Berpuasalah kau min kulli syahrin pada setiap bulannya, salah kata ayamin 3 hari. Yang tulaka bi awali yamin asyar alamin, maka akan dicatat kebaikan bagimu setiap harinya nilainya 10.000 tahun kebaikan. Orang berbuat kebaikan selama 10.000 tahun, umur kita pun nggak segitu. Puasa ini puasa ayamil bait, ya. Sebelum Ramadan nih turun ayamil bait ditanya. Nabi Adam itu puasanya setiap bulan 3 hari. Nah, kita baca dulu. Wabil yaumil tsani, dan pada hari kedua pahalanya jaminannya adalah sunnah al-fasana 30.000 tahun kebaikan, 30.000 ibadah, 30.000 kali 30.000 tahun ibadah dicatat kebaikannya kalau dia puasa hari yang kedua. Wabil yaumil tsalits, dan pada hari yang ketiga niatal sana dikasih pahala kebaikan 100.000 kebaikan, 100.000 tahun dia ibadah dicatat. Jadi berapa total tuh? 10.000 ditambah 30.000 tambah 100.000. Kaget sekali, pahala gede banget. Karena kita banyak dosa. Kalau sahabat bergilo kalau dengar yang sunah-sunah, sahabatku senang gimana terpanggil kalau dengan hal-hal sama seperti kita. Tuh ada orang kaya berusaha bagi-bagi amplop 1 orang 1 juta, datang kagak? Andaikan pahala enggak abstrak, andaikan gaji orang ibadah diperlihatkan, waduh, antri kayaknya masjid ini, ya kan begitu? Bisa tiap hari keluar doang sampai lapangan, sampai bikin lapangan tuh masjid pasti. Tapi perlu mungkin pilih sama Allah, karena kebaikan itu harus ada ketulusan. Katakan lagi, fakultu ya Rasulullah dan tawabili khosotun amin nas'ama. Ini pahala puasa yang begini gedenya untuk saya, khusus untuk saya, apa untuk umumnya umat? Kata beliau, kata Sinari, qala sallallahu ya Ali, yukti Allah hadata wa liman ya'malu bi amalik ba'dak. Ali, dicatat, diberikan pahala jaminan besar ini bukan hanya aku dan engkau, tapi umatku sesudah engkau. Kita juga bisa dapatin pahala segede ini. Untuk lalu aku bertanya, ya Rasulullah, katanya mahiyah wa ma, emang puasa apaan sih ya Rasulullah? Kalau jawab Rasulullah, ayyamil bait, puasa hari-hari putih. Di luar Ramadan ayyamil bait itu tanggal 13, 14, 15 kalendernya Hijriah, bukan Masehi. Lihat kalender Hijriahnya 13, 14, 15. Itu namanya ayyamil bait, puasa perang bulan. Orang kalau sering puasa ayyamil bait, sunnah ayyamil baitnya hatinya padam, hatinya terang. Kalau hatinya sudah terang, hidupnya tenang. Kalau hidupnya sudah tenang, apa-apa gampang. Dulu kalau di pesantren kita diajarkan sama dia, diijazahkan ayyamil bait itu wajib supaya ngajinya cepat bisa. Karena nur itu, ilmu itu nur, cahaya Allah. Cahaya Allah bisa masuk kalau wadahnya bagus, roh hati jiwa ini bagus. Maka untuk memperbaiki, membagusi wadah supaya nur Allah masuk, untuk sholat, untuk puasa ayyamil bait itu kewajiban di pesantren bagi para santri dulu. Kita jalani. Teman-teman ada 7 tahun, kita baru 2 tahun, udah menguasai 13 kitab. 13 kitab, gundul semua seperti ini, kotak semua, nggak ada harokatnya.
nggak ada terjemahnya. Saya punya teman nggak ngamalin ayam bebek pesan guru itu 7 tahun dapat nggak bisa baca. Nah karena ada ijazah sanad dari guru kita amalin. Saya Ustaz Zainal itu 5 tahun di Abu Yasin di Al Hidayah puasa belum rutin. Alhamdulillah. Padahal orang Jakarta bisa bahasa Serang, lahirnya di Jakarta, kita pun lahir di Jakarta, tapi bisa bahasa Arab, bisa bahasa ibu orang tua. Alhamdulillah, kita juga bisa bahasa Arab dan menerjemahkan transitnya. Pondok pesannya bukan modern, robek, tapi karena kita ikuti pesan guru, ilmu Allah itu cahaya. Dimanapun kau mengemban ilmu Allah, kau akan derajat. Kehormatanmu selalu ada. Jaminan Allah kalau yang mau memuliakan dan mengagungkan ilmunya Allah, dimanapun berada, hidupnya tenang serta gampang. Subhanallah. Coba agungkan ilmu Allah yang kita dapat di majelis ilmu orang-orang tua kita dulu sampai saat ini. Mudah-mudahan semua kalau kita sudah memuliakan kemampuan ilmu, dunia Allah panggil karena kita sudah berdasarkan ilmunya Allah. Karena ilmu itu bukan makhluk, ilmu itu bagian sifat daripada Allah. Tujuh kita bawa mukhalafatul hawadith yabu binafsihi wa tadabburan ilmu ayat ilmu. Jadi ilmu itu sifat Allah. Kalau sifat Allah kaitannya bukan makhluk. Maka ketika menghargai ilmu, kita sudah mulai mengagungkan ilmu, bahkan ahli ilmunya. Kita menghormati ilmu bukan karena kehormatan derajat sosialitas dia di masyarakat, tapi ada ilmu Allah yang ada dalam dadanya. Kita sampai menghormati karena ada ilmu Allah. Kalau sudah begitu, maka kita sama saja membesarkan Allah, sama saja mengagungkan Allah, sama saja memuliakan dan menghormati Allah. Kalau sudah begitu, jaminan Allah gampang dan tenang. Selama mulai dari saat ini ya besar dan hebatnya ilmu Allah itu sampai ke akar ruh jiwa, membimbing kehidupan kita menjadi petunjuk-petunjuk. Apapun aktivitas kita butuh petunjuk Allah, kita butuh bimbingan Allah. Apa ayamil pet itu asyar warabi asyar wa asyar 13, 14, 15 sekolah. Ketika hadis ini diterangkan, ada yang menjelaskan sahabat periwayat hadis ini, tabiin bukan sahabat. Fakultu, dilanjutkanlah hadis tersebut. Fakultu li Ali radhiyallahu anhu, lalu aku berkata kepada Sayyidina Ali, kata Rasulullah, li ayyi syai'un tusamma hadha anil bait. Inilah yang dinamakan puasa hari-hari putih. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lamma ahbata ta'ala Adam alaihissalam ila jannati lil ardi. Ceritanya ketika Allah turunkan, Allah mutasi Adam dari surga ke dunia. Raqat syams, maka terbakarlah tubuhnya Adam oleh sinar matahari. Adam itu putih. Kita biasa di AC di kulitnya bersih. Biasa kerja di kantoran, ruang AC, tiba-tiba dipindahkan mutasi ke lapangan, jadi kalau jadi keling. Nabi Adam biasa enak di surga, putih bersih bersinar. Turun ke bumi hitam. Ngeluh Nabi Adam, kok kulit saya jadi begini? Tersengat oleh sinar matahari. Maka wa aswada jasadu, hitamlah jasad tubuhnya Nabi Adam. Fa'atahu Jibril alaihissalam, lalu malaikat datang menghadap Nabi Adam. Faqala, beliau berkata, berpesan, ya Adam, atuhibbu ayyubidu jasadaka. Maukah engkau cerah dan putih kembali tubuhmu? Nah, kalau kita pengen cerah masuk salon kadang ada perawatan yang mahal banget. Gak usah ngabisin duit pakai kosmetik yang mahal. Benerin wudhunya, benerin wudhu. Cahaya itu bukan hanya mencerahkan sinar iman, tetapi bisa mencerahkan orang yang memandang.
Walaupun kulit hitam, kalau wudhunya benar rajin wudhunya, bahkan dia mau tidur, mau kerja ngambil wudhu. Bahkan ada amalan jangan lepas wudhu itu Rasul masih sahabat bilang nggak pernah lepas wudhu. Sampai ada sholat sunnah wudhu walaupun nggak dipraktekkan Rasul, ini namanya hadis takrir. Rasul nggak praktekkan tapi sahabat praktekkan, namanya hadis takrir. Tapi Rasul nggak negor, bahkan nyanjung Rasul. Ketika Mi'raj dia bilang, singkatnya pada Bilal dipanggil bilang, aku mendengar terumpahmu, sendalmu, bakiakmu di surga, tapi engkau masih ada di bumi. Alangkah hebatnya sendalmu sudah kedengaran di surga, engkau masih di bumi. Aduhai Bilal, amalan apakah yang membuat derajatmu hebat di hadapan Allah sehingga aku disaksikannya? Ya Rasulullah, saya nggak punya amal spesial istimewa, cuman saya nggak pernah lepas wudhu. Orang kalau sering wudhu, ya, insya Allah, walaupun hitam itu dipandangnya manis, resep aja. Benar. Dan rasanya itu kalau suami, ya, kadang ngomongnya ngasal, ngebagusin. Perempuan lain benerin wudhunya. Cara wudhunya bener gini sempurnaannya. Niat wudhu ketika dahi dibasuh. Nawaitu wudhu rabbil alamin ta'ala. Imam Syafi'i ya. Saya mengenalnya mazhab Syafi'i ya, enggak yang lain. Terus yang kedua kan sunat 3 kali. Basuh yang kedua disunahkan Allahumma bayyid wajhi yang tabyadu wujuh wa taswad wujuh. Doanya membasuh wajah. Diajarkan oleh Imam Ghazali. Redaksi ini bukan hadis tapi hatar perkataan sahabat, sunnah sahabat. Dipraktekan Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku, jangan terjadi wujud atas wujud di mana kelam di masyarakat banyak orang yang cerah putih wajahnya dan banyak orang yang hitam kelam wajah tubuhnya. Karena ciri KTP ahli surga neraka tadi masyarakat, mereka bisa bedain, bisa menentukan ini golongan ahli surga, dibandingkan KTP-nya tubuhnya bercahaya, wajahnya putih, ini ahli surga. Kalau hitam, udah seretnya di neraka. Pikir-pikir dulu, KTP tentang penduduk surga, wajahnya bercahaya, putih di mahsyar terlihat oleh mereka. Begitupun KTP orang-orang ahli neraka, yaitu hitam kelam. Alhamdulillah kalau sering wudhu, entah akarnya itu akan bercahaya dia masyarakat, bahkan di alam barzah sebelum masa itu. Bahkan di dunia orang yang sering wudhu itu enaknya aja wajah-wajahnya ulama yang benar. Ya ulama ada yang nggak benar juga kan, yang nggak benar zaman kan. Orang-orang soleh ya udah benar, ya. Kalau ulama orang berilmu, kadang medianya tuh sombong. Orang yang banyak ilmunya, banyak hartanya, banyak pangkatnya, atau berpangkat katakan, ini uji sifat sombong. Kadang-kala dia pengen didengarin ceramahnya, tapi dia sendiri nggak mau dengerin ceramah orang lain. Takut, sudah sombong. Dia kalau lagi zikir berjamaah subhanallah sendiri, padahal ada imam subhanallah, dewekan itu sombong. Cuman nggak merasa dan nggak sadar. Orang yang sering ibadah sendiri pada zikir berjamaah diajarkan Rasul, dia memisahkan diri, itu nggak sadar tak akan ada sifat sombong. Hati-hati. Maka saya suka ngasih nasihat kalau lagi ada imam belum kelar doa, belum kenal Allah salat, belum kelar tasbih, jangan diri sendiri. Makruh hukumnya. Kenapa diajarkan Rasul diri berjamaah supaya kita kagak sombong. Orang suka baca diri sendiri kepada hal itu lagi sholat berjamaah itu dituntut masih ada imam belum kelar, entar dia ego sombong. Padahal pikirnya terhalang, doanya nggak keangkat. Tapi kalau ada imam bisa jadi ada jamaah yang lain mengaminkan zikirnya 3-3 dibaca, tapi yang baca 10 3 kali 10 nilainya plus. Kalau sendiri ya 3 itu pun kagak khusyuk baca sendiri. Mikirnya kemana, lidahnya kemana, hatinya pun kemana-mana.
Makanya kalau lagi ada 3 berjamaah di sholat, jangan pendewek-dewek, jangan ulang, ikutin. Kata imam, subhanallah, 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 jangan diem. Apalagi dewek ngeduluin. Ini ada, makanya orang antara kol wirid, fal kirid, kata ulama, siapa yang ninggalin zikir habis sholat wirid itu artinya zikir yang sudah dawam oleh Rasul dan sahabat dan ulama. Diperhatikan ulama. Maka orang itu kayak kerak, siapa yang ninggalin wirid itu kayak kerak punya. Lagi wirid belum selesai, dia langsung pulang, kagak darurat hajat, kagak ada darurat hajat atau mulus. Tapi tinggal jadi kebiasaan, itu orang itu sombong. Sifat orang sombong ibadahnya begitu biasanya. Nah kalau itu ada dalam diri kita, benahi. Karena saya enggak 10, 20, 30 tahun saya dengerin pulang orang ngomong gitu. Saya pondok pesantren kurang lebih 16 tahun lebih. Tapi sampai sini, sampai saat ini saya masih pesantren, masih ngaji. Umur dari kecil udah ngaji kemana-mana. Umur SD kelas 4, kelas 5, SMP saya ngaji pindah-pindah. Lulus langsung dibuang ke Abah pesantren. Pindah 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun sampai ke Jawa Timur, sampai ke Sukabumi. Ngaji, tapi detik ini masih ngaji kitab nih. Tadi ilmu Allah itu gak akan habis sampai dunia ini kiamat pun belum habis. Maka jangan sampai kita ini merasa sudah ada ilmu yang belum kita ketahui. Walaupun dia ngambil LC, Profesor Doktor Amres dari keluaran Mesir, tetap ada ilmu Allah yang belum dia ketahui. Buktinya banyak orang-orang yang di luar sana, Timur Tengah, nggak tahu kitab-kitab yang di pesantren Indonesia. Karena saya dialog interaksi pada Islamic Center tahun 2008. Saya masih jadi dosen bahasa Arab di Akademi Perawat Bina Insan. Cuma 1 tahun saya mundurin diri karena saya nggak mau terikat orang. Nah, kita interaksi itu. Saya bikin buku bahasa Arab semua, seputar rumah sakit, seputar pasien sama dokter. Nah, itu di Islam saya dipanggil karena yang non muslim itu jadi bahasa bikin oleh menteri tanpa perempuan lupa. Sampai 6 orang kerja di Arab Saudi, akbar yang notabene bukan agama Islam. Karena belajar bahasa bukan belajar agama. Dipanggillah kita, dapat sertifikasi penghargaan Islam dalam dialog interaksi. Banyak akhirnya di situ yang keluaran luar. Udah pasti was-was bahasa Arabnya, tapi nggak ngerti ilmu alat. Syekh Nawawi hebat di Indonesia, sampai Timur Tengah yang hebat di zamannya angkat tangan dan jempol. Syekh Nawawi yang bahasa Arabnya lebih fasih, lebih halus, lebih berwibawa dan lebih hebat seperti halnya ayat Al-Qur'an dan hadis Nabawi. Itu orang Indonesia, saya nampak. Dan ulama Indonesia terkenal waktu itu. Indonesia terkenal ulamanya. Orang solehnya, bukan bolanya. Indonesia bukan terkenal basketnya. Sekarang aja dayungnya terkenal terus. Indonesia terkenal ulama. Kalau ada orang Indonesia nggak kenal pesan-pesan di Indonesia dan ulamanya, maka ngatrol di orang. Jangan salah. Yuk kita kenalkan generasi muda kita saat ini ulama, minimal di rumah kita ada idola orang soleh. Karena orang itu akan dikumpulkan kepada orang-orang yang ia cintai. Kalau cinta sama ulama, yusyarul maru man ahabba. Rawah Ahmad. Dan lewat hadis Imam Ahmad, Allah mengumpulkan umatnya itu kepada orang-orang yang ia cintai. Kalau suka duduk di majlis, maka dia akan kumpul di sana. Jadi saya sudah terangkan, orang yang sehari seperti ini, jamaah Masjid Azhar berburu mendengarkan ceramah Ustaz Zainal sampai ke Rasulullah sanatnya. Rasulullah punya murid Abdullah, Rasulullah punya murid kami sedang Umar bin Khattab. Sedang Umar bin Khattab tadi punya murid anak kecil namanya Maulana Abdullah. Maulana Abdul bin Umar punya murid namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini punya murid namanya Imam
Al-Marokisi. Imam Al-Marokisi punya murid namanya Imam Ar-Rafi. Imam Ar-Rafi punya murid namanya Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya murid namanya Imam Nawawi Damaskus Syria. Arba'in Nawawi karyanya dari Solihin banyak. Imam Nawawi punya murid namanya Imam Zarkasi. Imam Zarkasi punya murid namanya Imam Abdul Rahman bin Abu Nasudi. Ya, ini tafsir Jalalain Al-Sudi. Imam Jalalain Al-Sudi punya murid namanya Imam Abdullah bin Mukrim. Imam Abdullah bin Mukrim punya murid namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari punya murid namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis Fathul Bari, karyanya punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, pakar fikih. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid namanya Syekh Sayyidina Ali Al-Malbari, pengarang kitab Kitabul Ibad. Beliau punya murid namanya Imam Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato inilah sanad ibunya ulama Indonesia, semua orang di sini. Abu Bakar Sato punya murid namanya Imam Muhammad Shalih Rois. Imam Muhammad Shalih Rois punya murid namanya Imam Ahmad Sayyid Ahmad, mufti Mekah Madinah di abad 12 Hijriah. Beliau punya murid namanya Imam Abahnya Senawawi, ulama besar Abdul Karim. Imam Abdul Karim punya murid keponakan sendiri, Syekh Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi Al-Bantani. Syekh Nawawi punya murid namanya Imam Ahmad Yasir pada Jalan Banten. Imam Ahmad Yasir punya murid namanya Imam Abdul Halim, Syekh mufti besar sampai ke Mekah jadi imam. Beliau punya murid Syekh Abu Ya Ahmad Mustafi di santri pada Jalan Banten Al-Hidayah. Beliau punya murid Abu Yasin Sohari Kubang Kemiri Serang Banten Al-Hidayah. Punya murid Ustaz Bagus Zainal. Semua menyampaikan ilmunya sampai azhur. Dari sana ilmu nyampe ke Rasulullah. Ini yang dikumpulkan entar kelak kepada orang yang cintai ilmunya sejelek-jelek kita ada satu hadis, ada satu ayat yang menyambut Rasulullah akan selamat dan aman dari akhirat di masyarakat Muhammad. Jangan sembarangan orang yang berilmu. Jangan meremehkan sama karena Allah yang mengagungkan dia, Allah yang muliakan dia, Allah yang mengangkat derajatnya. Ya fa'ila alladziina aamanu minkum walladzina utul darajat. Kita sudah perlu ada adab sama orang berilmu, sama saja memuliakan mengagungkan Allah yang ada pada dirinya. Ya, mudah-mudahan kita suka sama ilmu, anak kita jadi soleh. Abah saya bukan kiai, tahu semua di sini, tapi abah saya ini yang nggak diketahui orang sini. Pesantren dibangun sama abah saya, masjid dibangun sama abah saya, ulama di Sawari yang besar, pelabuhan besar Sawari. Karena abah saya suka sama ulama, mungkin saat ini bukan karena saya mondok pesantren dan ilmu dalam kiai, tapi ternyata orang tua saya punya kebiasaan baik, nama sering seorang ngajak anaknya ke orang-orang soleh. Belum punya anaknya pun sudah membantu, menggampangkan, memudahkan orang soleh. Ada abunya besar terlihat utang oleh pemerintah 2 miliar ditutupin sama abah saya. Bisa jadi abah saya karena sebab dermawannya dengan orang soleh, anaknya dapat doa dan wanginya orang soleh, dan anak kita semua bisa seperti itu. Maka jangan sembarangan sama orang soleh. Ya, saat ini kita salah mungkin, tapi kalau sudah benar orang soleh akan Allah jadikan yang salah jadi soleh. Muhammad. Saya menyampaikan ini pengalaman, dan yang saya sampaikan ilmu Allah kata karya dan sumbernya, redaksinya nggak ngarang-ngarang nafsu logika saya. Ceramah nggak pakai kitab ngering, ceramah nggak pakai ayat dan hadis. Biasa orang ceramah yang tablik itu nafsu, melawak dan sebagainya, humor. Itu tak ada pertanggungjawabannya, karena gampang ngarang kalau ngomong, gampang bohong kalau ngomong. Nah, kita ada sumbernya dari sini ya, ada sanadnya. Saya bukan ulama orang soleh, tapi saudara kita semua duduk di hadapan ulama. Ini abad ke-600 setelah Rasulullah wafat. Kita ketemu orang soleh yang umurnya 120. Kita ketemu Abu Dimyati, Banten terkenal seluruh dunia, kali berinternasional beliau di zamannya.
1977 dipenjara oleh Soeharto, beliau 2 tahun setengah. Tapi hebat dahsyatnya karisma beliau. Kita ada orang datang di situ ke kelas pejabat itu minta diwejangan nasihatnya. Bagaimana dengan karya-karya yang lebih hebat ratusan tahun? Kalau Abi Adam Yati disowan dan minta wejangannya dari pusaka, dari doa, dari bimbingan petunjuk ke kita, bagaimana karya-karya yang sudah ratusan tahun kita kaji ilmunya Muhammad. Ternyata jadi doa akan jadi pengangkat derajat, akan jadi obat. Insya Allah kita ikhlas ya, ya. Ini maunya ngomong udah jam 6 kurang 10 baru kamu tiba ala dan kopiku. Saya lanjutkan cerita ini dulu ya, cerita 5 menit lagi. Ketika diterangkan puasa Ayatul Bait, sejarah Nabi Adam, akhir Nabi Adam itu melaksanakan puasa. Na'am qala lahu fasum minasyahri salasa asyara wa rabbana asyara wa sama Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam berpuasa awal hari fa'abiyadu salatan yasar. Tanggal 13 Nabi Adam puasa, maka separuhnya langsung putih sampai leher beda dan putih. Pas puasa hari yang kedua sampai sepaha putih. Pas sampai yang ketiga, jasa tubuh langsung cerah, putih, bersih Nabi Adam, bersih kembali. Jadi kalau pengen dapat petunjuk Allah, kesehatan lahir batin, hatinya keras dan berwibawa, ada kehormatan tubuh dan kehormatan sosialnya, puasa sunnahnya Ayatul Bait. Kata Rasulullah, itulah puasanya Pasumian Ayatul Bait, itulah disebut puasa Ayatul Bait. Adam alaihissalam binan ladzi kutiba alaihi siyam. Maka yang dimaksud sebagaimana yang telah diwajibkan puasanya orang-orang terdahulu, salah satu Nabi Adam puasa Ayatul Bait. Ada sejarah, maka ketika puasa ada sejarah, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim sampai Nabi Isa itu puasa semua. Siti Maryam juga puasa. Karena puasa ini adanya historisnya berarti penting. Maka diwajibkanlah, walaupun ketentuan dan caranya berbeda, kita disempurnakan dengan Islam yang dibawa syariat Rasulullah SAW. Puasanya cuma dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau dulu sampai seharian puasanya, mulai bertahun. Muhammad. Maka penting puasa, maka sempurnakan. Insya Allah ada beberapa mengenai tentang kata baca puasa yang benar dan penyempurnaannya di ayat-ayat redaksi berikutnya. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita sambung kembali. Sebelum itu dengan doa ada 5 menit waktu. Bagaimana mukadimah silakan mau menjawab seputar puasa boleh atau di luar tema, mungkin setelah Al-Quran atau sudut Quran atau terserah. Apa? Ya lagi puasa kena mantunya ya. Saya tutup dengan hadis Rasul ikuti banget riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW sabdanya, "Man aqtara yauman, siapa yang berbuka puasa satu hari tanpa udzur syar'i, dia buka jempolnya tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada kebijakan undang-undang syariat Islam. Orang berpergian, kita bahas ini, boleh buka, boleh jempol. Perginya bagaimana? Kita bahas. Orang sakit, boleh jempol, boleh berbuka. Tapi tidak ada udur, dia jempol kalau puasa satu hari. Ini peringatan, ultimatum kan. Puasa Ramadan. Tidak rukhsati, tanpa ada keruksahan, tanpa ada udur syar'i. Rasulullah Ta'ala lahu lam yaqdi anhu samad dahar wa insyaAllah. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya dia, walaupun dia puasa 100 tahun, walaupun dia puasa 1 tahun dan seumur hidup. Allah tidak butuh puasamu ketika kau melanggar dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i. Naudzubillah, ini dari Imam Bukhari.
Jangan sampai ya, yuk kita niatkan. Jangan sampai kalau kakak benar-benar darurat jangan jebol. Insya Allah. kita iman dan Islam kita sudah jadi modal ikhtiar kita dunia serta akhirat kita. Allah berikan jaminan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.